Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah pada siang hari ini selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian. Mari bersama kita tingkatkan nilai taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa dalam arti kata sebenarnya yaitu bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan merupakan modal bagi kita dalam menapaki kehidupan dunia yang hasilnya kelak akan kita rasakan di negeri akhirat. Taqwa juga merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menilai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah, kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dhaif, sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya setiap saat kita mengumandangkan takbir di dalam salat kita, Allahu Akbar, pengakuan diri kita bahwa tidak ada yang maha besar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari pernyataan kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Oleh karena itu, mari kita hilangkan sifat-sifat kesombongan di dalam diri kita. Mari kita hapuskan sifat-sifat keangkuhan yang bertanam di dalam diri kita. Mari semua kita akui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha besar. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah kecil. Adapun dari apa-apa yang sering kita banggakan di permukaan dunia yang fana, sering kita banggakan diri kita, masya'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kita banggakan akan diri kita, kuatnya kita, gagahnya kita, satu saat kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang kita sombongkan daripada gagahnya kita? Kemana yang kita sombongkan daripada kuatnya kita? Tatkala umur kita semakin hari semakin bertambah, usia kita semakin hari semakin menginjak tua, saat itu juga hari-hari kita dekat dengan kematian kita masing-masing. Begitu banyak nikmat yang Allah kurangkan kepada diri kita. Kuatnya kita sudah mulai berkurang, gagahnya kita sudah mulai berkurang. Kemana kita yang dahulu sombong dan angkuh karena gagah dan kuatnya kita? Wallahi, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sombongkan dari raga kita, apa yang kita sombongkan dari kuat dan angkuhnya kita, apa yang kita sombongkan dari kegagahan kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kita semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat kitanya sendiri, manusia ini akan menemui ajal kita masing-masing. Ruh kita akan dipaksa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita akan dipaksa untuk keluar dari jasad kita. Apa yang kita sombongkan dari seonggok bangkai daripada diri kita? Kita semua adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan datang akhir daripada hayat kita di permukaan dunia yang fana. Ketika ruh sudah terpisah dari badan, tidak ubahnya badan kita kaku semua. Kita mempunyai mata tetapi kita tidak bisa melihat. Kita punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kita punya seluruh anggota badan. Tetapi ketika nyawa telah tercabut dari dalam diri kita, tidak ubahnya kita menjadi seonggok bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sombongkan dari diri kita? Kemudian sering juga dari sebagian saudara-saudara kita manusia yang sombong akan apa yang mereka miliki daripada harta kekayaan mereka. Mereka anggap bahwa harta kekayaan tersebut adalah hasil daripada jerih payah mereka, hasil daripada keringat mereka. Wallahi demi Allah, seluruh apa yang ada pada diri kita semuanya merupakan nikmat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan semuanya adalah kebesaran, semuanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa yang ada pada diri kamu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita manusia ketika nyawa terpisah dari badan, hilang semua apa yang kita banggakan dari diri kita. Begitu pula dengan harta. Tatkala nyawa terpisah dari badan, berapa banyak pun harta yang kita punya, berapa banyak pun kekayaan yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Dunia yang fana ini akan kita tinggalkan. Harta kita akan kita tinggalkan. Rumah mewah kita akan kita tinggalkan. Ma'asyiral hadirin, apa yang kita sombongkan daripada harta kita? Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan dari diri kita, apa yang kita sombongkan dari harta kita, jasad kita, semuanya akan menjadi peninggalan daripada diri kita dan tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali harta tersebut menjadi bekal kita menghadap Allah, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sifat sombong yang ada di dalam diri kita haruslah sedikit demi sedikit kita kikis, karena sifat sombong hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang dhaif, kita adalah hamba yang lemah, tidak pantas bagi diri kita menggunakan sifat sombong tersebut, karena sifat sombong adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha kasih sayang, maha segala-galanya. Ma'asyiral hadirin, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala haruslah rendah diri, rendah hati kita di hadapan sesama manusia. Jangan sampai sifat sombong yang ada di dalam diri kita menjadikan kita bermiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama manusia. Mari kita tafakkuri, mari kita renungi bahwa semua apa yang ada pada diri kita semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanat, yang namanya titipan, satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada diri kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan jasad kita yang masih alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Gunakan jasad ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Gunakan fisik ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Jangan sampai fisik yang kuat, jangan sampai jasad kita yang sehat, dengan hal tersebut kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan yang Allah karuniakan kesehatan di dalamnya,
kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian daripada harta kita, kekayaan kita, mari kita gunakan untuk kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta tersebut, jangan sampai kekayaan tersebut menjadi penghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai titipan Allah tersebut menjadikan kita lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan patuh kepada Allah, istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan cahaya hidayah terus mengalir di dalam diri kita, dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bersama-sama kita. Kita doakan mereka semua agar mereka senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita semua akan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dimasukkan syurga oleh Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan nasib mereka kelak di hadapan Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى آخر الأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل مكان وفي كل زمان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر إخواننا في بلاد المسلمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.